Iya, makanya Nova bilang tadi ibu itu kayak kalau Nova punya masalah, aku jadi mewek sih. Kayak kalau Nova punya masalah ibu itu kayak ibu itu tahu. Jadi tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya ditemani oleh seorang polwan yang cantik. Hai Nova. Nova Lisa. Apa dulu? Nova Lisha. Iya, Nova Lisa. Ya, jadi orang lebih kenal Nova. Nova, Iya. Nove. Iya, Nova. Kenapa jadi Nove? Jadi dulu waktu di Gorut itu ada Nova DPR. Kan Nova dulu ajudan Ibu Ida. Iya, Ibu Ida di Gorut. Jadi sesprinya Bapak itu namanya Nova. Terus orang di dapur itu kan Nova DPR. Iya. Oh, Terus kirain ada Nova DPR ini Nova yang di DPR. Nova dapur. Terus Nova ajudan. Akhirnya Ibu panggil itu Nove. Oh. Jadi akhirnya dia sampai sekarang itu semua pada panggil apa? Nove. Jadi Ibu sampai sekarang. Iya. Berarti Nova ini jadi ajudan itu dari masih di Gorut 2000 berapa itu? 2009 kalau tidak salah. Itu bagaimana ceritanya jadi ajudan? Jadi dulu itu Nova kan dinas di Polres. Baru 2-3 bulan di Polres. Masih pangkat Brigda waktu itu. Terus ada permintaan untuk jadi ajudan. Pas permintaan itu kolon yang terakhir itu Nova. Waktu itu di ruangan Kapolres itu ada Pak Dandim, Pak Tato kalau nggak salah. Iya. Terus Kapolres tanya, Nova siap nggak jadi ajudan? Oh langsung. Iya. Mungkin ada permintaan ya dari Ibu. Ada permintaan waktu itu dari Pak Ruslia Bibi. Terus Nova bilang, ajudan di mana, Komandan? Di Gorut. Nova langsung pikir, aduh, Gorut ini di daerah sana kan, daerah utara sana kan. Aduh, jauh dari kota. Gunung-gunung, jalan belok-belok. Mikir sampai sana kan. Akhirnya Pak Dandim waktu itu bilang, masa polwan cemen gitu aja nggak bisa, kan Ibu Bupatinya seringnya di kota. Akhirnya Nova bilang sama Pak Kapolres, kan malu kan, soalnya yang negur kan itu Pak Dandim. Akhirnya siap dah, saya coba 1 minggu. 1 minggu sampai Ibu jadi gubernur. Iya. Berapa tahun, Nis? Kurang lebih. Jadi dari Ibu masih bupati sampai 10 tahunan. 10 tahun. Iya. Tapi banyak. Pas Ibu di DPR baru Nova balik Polda. Oh iya, memang sudah ditarik atau minta? Minta. Iya, karena Ibu kan lebih sering di Jakarta. Sementara Nova kan cuman di sini. Akhirnya ya udah pamit. Iya, saya lihat pertama Nova itu di UNG. Ibu ada acara, saya janjian mau ketemu Ibu. Terus Nova yang ini kan, yang dampingnya waktu itu. Jadi, ini Ibu, ajudannya Ibu ini luar biasa. Suka dukanya jadi ajudan itu bagaimana? 1 minggu pertama itu Nova sakit. Pingsan. Lantaran mungkin karena kalau di kantor itu kan jarang aktivitas, cuman di ruangan. Sementara aktivitas ajudan itu kan dari Gentumang, Polinggula. Jauh, baru harus cekatan kan, harus lebih. Iya, harus cekatan. Jadi dan nggak boleh bilang capek, harus siap. Karena Ibu juga orangnya kan energi. Iya. Jadi kan tidak mungkin Nova loyo. Jadi harus menyesuaikan dengan Ibu. Belum lagi ngatur ini kan. Iya, setelah sakit 1 minggu, setelah itu alhamdulillah selama tugas sama Ibu jarang sakit sih.
Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya, tapi kayak ini ya, dengan ibu sudah kayak anaknya. Jadi begini Kak Fem, ibu itu selalu memperlakukan Nova itu seperti anak sendiri. Akhirnya Nova itu jadi nyaman, nyaman sama ibu karena tidak pernah memperlakukan Nova itu seperti ajudan, tapi kita profesional. Ketika di depan umum ya Nova sebagai ajudan, ibu sebagai ibu gubernur, istri gubernur gitu. Itu kayak apa itu ibu memperlakukan Nova? Ini kalau di karena kalau saya lihat statusnya Nova ya, memang luar biasa. Aduh, orang kalau baca itu kayak mau nangis. Jadi begini Kak Fem, ibu itu begini, kalau makan Nova temenin. Kadang kalau ibu makan suka ibu suapin, sampai seperti itu. Jadi ibu itu selalu bilang ini anak tua, ini anak yang tua, ini anak yang tua, gitu. Jadi sama ibu itu apa ya? Jadi kalau sama mami, ibu kandungnya Nova, mami itu kan keras. Mungkin karena Nova itu, jadi Nova ini kan dari broken home. Sejak kecil itu tidak ada sosok ayah. Jadi mami itu jadi ibu, jadi bapak. Jadi Nova itu misalnya ada masalah di sekolah, kalau lapor mami, yang ada Nova yang dipukul. Jadi akhirnya setiap ada masalah, dia tidak pernah lapor mami. Jadi kalau bisa selesaikan di sekolah ya udah selesai. Jadi ketemu Ibu Ida ibu yang Nova diam saja. Kalau Nova ada masalah, Nova diam aja, ibu langsung tahu. Ibu langsung tahu. Jadi kalau sama mami itu Nova kan nggak bisa nangis, karena memang mami didikannya itu militer. Mungkin karena hidupnya yang keras. Jadi ke Nova itu jadinya ya jadi dibilang kaku sih tidak Kak Fem. Cuman apa ya? Tidak sedekat Nova sama Ibu Ida. Karena Ibu Ida itu kan orangnya lembut. Dia mungkin bisa mendalami apa yang ada di penuh kasih sayang. Jadi akhirnya kalau misalnya Nova itu lagi ada masalah, ibu tuh langsung tahu. Sini ibu peluk dulu, kamu pasti lagi ada masalah. Iya. Masya Allah Ibu Ida. Sini kamu pasti lagi ada masalah. Jadi ibu itu langsung tahu. Bukan karena mami nggak tahu juga sebenarnya. Mungkin mami tahu, tapi kan mami itu pengen lihat Nova itu kuat. Pengen Nova kuat. Kalau misalnya dibikin seperti itu kan Nova jadi ternyata kalau Ibu Ida justru mengambil sisi lain dari mami. Ya makanya Nova itu berdoa Kak Fem, ya Allah semoga Nova ini dipanjangkan umur. Amin. Mami sehat, ibu juga sehat. Jadi Nova bisa merawat keduanya. Masya Allah. Rawat mami, rawat ibu. Iya, soalnya kan apa ya, lebih deket itu sama ibu. Kalau dulu zaman Nova masih kecil kan pindah-pindah dari almarhum nenek, oma, sama mami itu jarang karena mami itu orang sibuk juga. Orang sibuk, bekerja keras. Mami dulu bendaharanya Pak Fadel kan. Jadi memang sibuk luar biasa. Pulang malam. Nova ke sekolah, mami belum bangun. Pulang dari sekolah, mami belum pulang. Iya. Jadi memang komunikasi itu jarang. Jadi itu yang membuat jarak itu kan. Kalau dengan Ibu Ida kan memang setiap sama-sama. Setiap hari. Apalagi dulu dari Gorut itu kan dari Senin ketemu Senin lagi. Jadi sama-sama. Karena Sabtu, memang Ahad tetap masuk. Karena Nova waktu itu tidak ada yang ganti. Kalau pas di gubernuran Sabtu Minggu sudah ada yang ganti. Oh, jadi ada gantian ya sama yang ada upload sama sestri yang satunya lagi. Kalau dengan ibu tidak. Kalau sama waktu di Gorut itu full Nova. Pas di gubernuran Sabtu Minggu sudah ada yang ganti. Oh, jadi Nova bisa istirahat Sabtu Minggu. Iya, jadi Sabtu Minggu itu Nova bisa istirahat. Tapi kalau misalnya ibu itu ada kegiatan di luar yang jaraknya jauh dari kota,
kan tanggung jawabnya Nova sebagai ajudan kan, jadi tetap temenin. Itu Nova jadi ajudan itu dari berapa tahun setelah jadi polwan? 3 tahun. 3 tahun. Jadi langsung. Waktu itu pangkat Nova Bribda senior, mau Bribtu. Tapi memang ada syaratnya itu kalau jadi ajudan harus ada psikotes. Oh, jadi sebelum itu dites dulu? Iya, waktu kita mau ke gubernuran, gubernuran itu semua ajudan, walpri itu dites dulu. Psikotes. Iya. Ini coba Nova ini dari kecil memang cita-citanya jadi polisi. Jadi kenapa bisa jadi polwan? Jadi waktu itu Nova SMA Kak. SMA itu kalau tidak salah ada polwan-polwan itu dijaga di bawah menara. Enggak, perempatan sebelum menara Limboto. Iya. Nova waktu itu mau masuk sekolah, ada Pak Guru. Terus Nova lihat kan ada polwan. Terus Nova bilang sama Pak Guru agama. Pak Guru, nanti Nova mau jadi begitu. Nanti Nova mau jadi polwan. Tapi cuman asal. Iya. Tidak ada kepikiran Mbak Nova itu bakal jadi polwan seperti apa yang Nova bilang. Udah cuman asal-asal bilang saja itu kan. Kata-kata itu adalah doa. Kata-kata itu adalah doa. Mungkin saat itu Nova alam bawah sadar lagi tak buka itu Kak. Iya. Jadi akhirnya pas lulus SMA, Mami itu bilang, Nova nanti daftar polwan. Jadi jadi yang gayung bersambut. Jadi tapi pas lulus Nova tidak suka lagi masuk polwan. Oh, lulus SMA. Iya. Tidak mau. Suami bilang pokoknya daftar polwan. Iya. Nova cuma bilang iya. Jadi dari susun berkas semuanya itu papi. Tapi sudah bisa waktu itu. Tidak, jadi papi sambung. Oh iya. Jadi waktu Nova kelas 4 SD, Mami itu nikah lagi gitu dengan papi. Udah papi yang siapin semuanya. Pas Mami berangkat ke Jakarta, berkasnya Nova tidak antar. Jadi pas Mami pulang, sudah sampai di mana tesnya? 2005 sih itu. Aduh, gimana ini bilang sama Mami? Akhirnya, Nova tidak jadi daftar nih. Mami ngamuk. Biasa kan? Militer kan? Iya. Kenapa tidak daftar? Iya, 2005 itu Mami sudah jadi kan? Iya. Bendaharanya Pak Fadel kan? Iya. Kenapa tidak daftar? Biasa marah kan? Akhirnya Nova bilang ya sudah nanti di tes berikutnya. Tes gelombang berikutnya. Terus padahal berkas sudah siap. Sudah siap, tapi kan tes sudah berjalan itu Kak. Pada waktu itu tes sudah berjalan. Jadi Nova kan sudah tidak bisa ikut tes karena tes sudah sementara berjalan. Akhirnya gelombang berikutnya 2006 Nova daftar lagi. Terus Nova bilang sama papi waktu itu, almarhum papi, pokoknya Nova cuma 1 kali daftar karena Nova tidak mau 2 kali. Saking kerasnya Nova itu waktu itu. Akhirnya Mami bilang ya sudah, bismillah. Tes pertama masih biasa-biasa, belum excited. Kalau lulus alhamdulillah, tidak juga ya apa-apa. Ayo berarti mau sekolah di luar ini, mau lanjut kuliah di luar daerah. Jadi pengen kuliah karena waktu itu Nova cita-citanya itu masuk HI, hubungan internasional. Waktu itu akhirnya lulus. Tapi kan ada 2 tahapan. Di daerah dulu terus di pusat. Jadi memang polwan itu tahun 2006 itu memang betul-betul disaring. Iya. Cuman 7 orang yang lulus. Jadi 9 orang lulus dari daerah, 7 orang yang lulus di pusat. Nah, itu di pusat Nova itu baru berdoa itu. Jadi serta sudah mulai ikut ujian, mulai serius. Pas udah di Jakarta. Karena kalau pulang itu malu kan. Jadi pokoknya Nova tidak mau pulang. Bagaimana caranya Nova harus lulus di pusat. Jadi waktu itu rame-rame berdoa. Sudah bismillah. Ya Allah, doa Nova itu cuma 1. Ya Allah, Nova tidak mau malu. Pokoknya Nova mau lulus. Alhamdulillah lulus.
Tes di Jakarta apanya? Tes di Jakarta itu jasmani, tes urin. Iya, tes urin lagi, semuanya kesehatan. Tes semuanya. Jadi dari 575 siswa, 500 yang masuk. Oh, yang lulus. Iya. Jadi pulang itu memang sudah statusnya sudah lulus. Sudah lulus. Itu langsung bertugas? Tidak. Jadi balik itu masih 5 bulan magang di masing-masing Polres. Setelah magang, tapi sudah pakai baju pembulatan, tapi belum ada kewenangan. Tapi sudah pakai baju Polwan memang. Sudah. Tapi di sini masih ada tulisan magang. Bintara magang. Kayak laja-laja begitu, Kak. Jadi memang belum langsung turun di lapangan, belum, masih tahap-tahap belajar lagi di daerah. Jadi apa yang didapatkan selama pendidikan diterapkan lagi. Pendidikannya berapa bulan? Pendidikannya 5 bulan. Jadi magang 5 bulan, 1 bulan pembulatan. Bagaimana rasanya pas ketika lulus terus pakai baju Polwan yang dihayalkan masih SMA ini? Nova baru ingat itu Kak, setelah Nova dinas 2 tahun. Baru Nova sadar, ya Allah, ini kan kata-kataku dulu. Kata-kata waktu pas SMA, pas mau masuk sekolah, gerbang sekolah. Jadi ya Allah, itu magic. Terus yang pertama Nova datang itu langsung tugasnya di mana begitu? Pertama itu di Polda dulu. Di Polda ya? Iya. Baru jadi ajudan itu? Apa masih ada? Tidak. Jadi di Sabara dulu. Habis itu mutasi lagi di Biro Perencanaan. Kurang lebih 2 tahun di situ, 2 tahun lebih di situ. Habis itu Nova bilang sama waktu itu Pak Karo, kalau sekarang kan Biro Rena, kalau dulu itu Biro Renbang, Perencanaan dan Pengembangan. Akhirnya bilang sama Pak Karo, Bapak izin kalau bisa Nova pengen cari pengalaman di Polres. Oh ya udah, nanti saya mutasikan ke sana. Akhirnya dapat di Polres Limboto. Jadi selama cuman 3 bulan Kak Fem. Jadi 3 bulan itu jadi penyidik. Jadi Nova itu baru tahap-tahap belajar menyidik. Tidak lama setelah itu baru jadi ajudan. Jadi memang tidak di Polres itu tidak lama. Berarti jadi Nova ini kan memang punya keinginan yang, maksudnya begini, ketika Nova menjalani sesuatu itu pasti memang benar-benar serius kan, ada keinginan yang kuat. Mungkin itu karena tempahan orang tua yang mungkin tadi Nova bilang. Mami. Iya. Karena Mami itu luar biasa. Pekerja keras, loyal, terus sosial, itu Mami. Betul. Jadi kalau sama Mami itu Nova harus jadi orang yang Nova pelajari dari Mami? Yang jadi strong woman, harus bisa berdiri di kaki sendiri. Jadi waktu Mami bujuk-bujuk itu kedua kali, kan pertama tadi Nova ceritakan, yang pertama itu kan Nova tidak daftar kan, Mami marah-marah kan. Ya mungkin saat itu Mami pikirnya kalau anak ini dikerasin mungkin tambah keras. Mungkin Mami juga udah tahu wataknya Nova itu kan keras. Akhirnya Mami bujuk-bujuk lagi tapi secara halus. Mami bilang, rumah semua ini belum tentu jadi punya Nova. Jadi kalau Mami meninggal tidak ada yang bisa Mami mau kasih tinggal sama Nova. Jadi Nova harus bisa berdiri di kaki sendiri. Dan sampai sekarang Nova memang jadi, alhamdulillah, perempuan mandiri. jadi begitu Kak, kayaknya saking mandirinya Nova itu sekarang tinggal itu terpisah dari Mami. Jadi padahal bisa harusnya papi sambungnya Nova kan sudah meninggal toh? Iya. Kapan itu? 2011. Harusnya kan Mami kan tinggal sendiri sekarang. Iya. Nova harusnya bisa dengan Mami. Harusnya bisa dengan Mami, cuman kita sama-sama orang yang keras. Jadi daripada Nova kalau di rumah itu daripada
bentrok terus dengan mami karena tidak sepaham. Mami maunya begini, Nova maunya begini. Akhirnya ya udahlah, Nova ambil rumah, alhamdulillah. Pas selesai ajudan, Nova ambil rumah. Pas sudah pamit juga sama mami dan mami juga sudah setuju. Ya sudah, karena memang dari dulu juga mami bilang Nova itu harus punya rumah sendiri. Karena ini rumahnya mami. Jadi harus ada yang terlihat dari Nova. Ya udah, bismillah Nova. Jadi memang luar biasa motivasinya mami untuk itu, Nova secara tidak langsung ya. Karena mami itu dari nol Kak Fem. Mami itu memang benar-benar dari nol, dari jualan. Mami itu kerja serabutan. Jadi sebelum jadi PNS. Iya, kerja serabutan sebelum jadi PNS, apalagi punya anak Nova. Waktu Nova sudah lahir itu. Nova sudah lahir, jadi kerjanya serabutan, mami. Terus Nova itu titip di Sumalata, daerah Tolinggula sana. Sama siapa? Sama almarhum nenek. Jadi ya, itu berapa lama di sana? Dari umur berapa? Umur 2 atau 3. Pokoknya ada dari bayi kalau tidak salah. Tapi Nova kan lahir di sini di Limboto. Terus pas mami mau daftar PNS, waktu itu kan di Manado masih sulut kan. Ya sudah dititip di Tolinggula, daerah Garut. Jadi Nova ini pernah tinggal di Garut Cafe. Jadi memang warga pernah menghabiskan masa kecil menghabiskan masa kecil di Tolinggula. Iya, di Gorontalo Utara, tepatnya di Tolinggula, di dekat pantai. Nah, waktu jadi ajudan, itu kan ibu pasti sempat ke sana juga. Oh, alhamdulillah masih pada kenal. Jadi kenalnya itu cucunya Wombuli satu Boki. Oh, orang tahu begitu. Jadi waktu Nova ke sana itu memperkenalkan diri. Enggak, udah tahu kan? Udah tahu di satu Boki cucu ini gitu. Karena opa itu sampai meninggal itu jadi kepala desa di sana. Oh iya. Jadi tahu semua, pada kenal dan di Tolinggula itu semuanya itu udah jadi keluarga. Jadi suka duka itu Nova rasakan di Tolinggula sama nenek. Berapa tahun di sana? Sampai umur berapa? Pokoknya yang Nova ingat itu pas Nova mau sekolah mami jemput. Mau sekolah SD. Jadi sekolah SD-nya di Limboto. Sekolah SD di Limboto. Gitu. Jadi suka duka dengan nenek. lebih dekat dengan nenek Nova waktu itu. Iya, kan biasanya nenek lebih sayang gitu daripada kelihatan. Jadi Nova pindah di Limboto, nenek juga ikut ke Limboto. Oh, nenek yang dari Tolinggula ikut. Iya, mamanya mami. Tapi emang deket banget sama Nova. Pantasan ikut ke sini. Iya. Jadi nenek itu benar-benar benar-benar jadi sumber kekuatannya Nova sampai Nova itu bisa sekolah itu tidak aneh-aneh. Tidak aneh-aneh maksudnya di sekolah itu kan ada yang kalau zaman dulu ya, dulu itu kan sudah ada yang minum-minum, sudah ada yang ya nakal-nakalnya SMA kan sudah ada narkoba juga sudah masuk waktu itu. Terus pergaulan bebas, ya alhamdulillah Nova zaman sekolah bergaul tapi masih bisa, alhamdulillah bisa jaga diri. Itu karena nenek. Dan motivasi. Berarti nenek sampai SMA di sini? Iya, sampai meninggal. Aduh, nenek itu luar biasa, masya Allah. Jadi dia itu cita-citanya meninggal itu di bulan puasa. Dan alhamdulillah dia juga meninggal pada bulan puasa. Masya Allah. Iya. Jadi, aduh, ingat nenek ini jadi sedih. Jadi sedih. Iya, soalnya Nova itu dulu begini Kak Fem. Nova bilang sama nenek, Nek, nanti kalau misalnya Nova jadi orang kaya, Nova mau kasih senang nenek. Begitu. Cuman nenek meninggal sebelum Nova kerja. Nenek meninggal sebelum Nova itu jadi polwan. Kelas berarti masih SMA. Iya. Jadi makanya sedih. Nah, untuk menutupi itu apa yang dilakukan Nova untuk nenek kan sudah meninggal, padahal Nova kan punya cita-cita untuk
ya ingin membahagiakan, ingin ya membuat nenek senang Kalau gitu. sekarang Nova itu lebih ke, kan nggak bisa lihat orang tua Mm-mm. kalau lagi di jalan atau apa, ya Iya. setidaknya Nova bisa kasih perhatian buat mereka. Mm-mm. Iya. Karena Anggaplah itu bakti anggap itu untuk bakti mm-mm, untuk, jadi nenek, apapun yang Nova lakukan itu untuk nenek. semuanya itu untuk nenek. Iya. Karena nenek juga orangnya itu kan sosial juga. Jadi waktu dia meninggal itu banyak yang datang ke Fem. Ada orang Cina. Mm-mm. Karena memang sosial orangnya. Berarti Nenek. mami ikut jiwanya nenek ini, Iya, sosialnya. sosial. Mami di mana sekarang? Mami lagi sibuk dengan ini, ibu-ibu, perkumpulan ibu-ibu ngurus koperasi kalau nggak salah yang Kan sudah pensiun ya? Koperwan, iya. Koperasi wanita, iya. Kalau nggak salah itu kesibukan. Soalnya Mami kan nggak bisa diam kok, Fem. Aktivis Itu, kan memang orang. Iya, dia nggak bisa diam di rumah itu, tidak bisa. Pokoknya harus gerak ke Iya. sana ke sini. Iya. Karena kan pensiun kan? Iya. Sudah pensiun tapi kan masih kuat. Jadi Mami umur berapa pensiun? Mami harusnya sih masih 2-3 tahun lagi kalau tidak salah sih. Mami bilang Cuma itu minta masih pensiun. iya kayaknya minta pensiun dini gitu. Iya. Ya pokoknya apapun yang penting Mami bahagia. Nova ini kan orang yang sangat mandiri. Ya. Ada enggak hal-hal yang bikin Nova bikin Nova sampai menangis begitu? Menangis. Karena jarang terlihat Nova ini karena orang yang sangat kuat. Orang lihatnya Nova itu kuat kan, Fem. Tapi kalau Nova putus cinta, aduh. Tidak. Jadi kalau Nova nangis itu karena biasanya kalau Nova lagi sudah tidak sesuai jalur, misalnya bikin salah apa gitu, salah ngomong sama orang atau bukan sama orang sih, kadang sama Mami kan. Karena Nova itu kan keras, itu kadang Nova suka nangis, itu pasti nangis. Dan cengengnya itu sama Allah, karena dari Nova kecil, Nova itu cuman pegang 2 aja Kak Fem, nenek sama Allah. Jadi dari kecil ketika ada masalah, misalnya dipukul sama Mami, itu pasti Nova ngadunya ke nenek. Sama kan diajarin sholat juga kan sama nenek dari kecil. Jadi kalau cengeng itu cengengnya sama Allah. Gitu aja sih. Nova bukan agamis, tidak. Cuman memang kalau sama Allah itu Nova cengeng. Jadi kalau ada apa-apa itu, makanya Nova itu gini Kak Fem. Nova itu orang yang tidak terlalu pokoknya aku harus begini. Pokoknya kita harus lulus perwira. Tidak, Nova tidak seperti itu. Nova itu orang yang kalau memang sudah waktunya Nova, mau siapapun di situ itu tetap akan jadi waktunya Nova. Tidak akan pernah sama seperti rezeki kan? Semua sudah diatur. Jadi kayak apa ya, kayak misalnya dulu Nova itu pengen umroh. Habis sholat asar itu tiba-tiba Nova itu ada sih pengen umroh, pengen ke tanah suci, pengen ke tanah suci. Cuman setelah sholat asar itu keinginan untuk umroh itu kayak besar sekali. Iya, aduh, pengen pas mau buka mukena itu, ya Allah Nova pengen umroh. Itu sebulan sebelum Nova ulang tahun. Alhamdulillah tanggal 9 November ibu bilang, Nove, ibu gak punya hadiah apa-apa buat Nove. Tapi hadiahnya Nove berangkat umroh ya. Masya Allah. Itu pas tanggal 9 November. Terus habis itu Bapak. Jadi sebentar lagi ulang tahun. Jadi setelah habis ibu kasih hadiah itu, terus Bapak
kasih jajan Pak Wow. Gubernur. Jadi buat makan dengan teman-teman. Jadi memang deket sekali Nova sama ibu sama kayak bapak. orang tua memang. Sudah seperti orang tua sendiri. Begitu Kak Fem. Jadi ya Tapi pernah enggak Alhamdulillah. ini ada salah paham atau apa dengan ibu? tidak pernah, hampir tidak pernah sih. Karena ibu orangnya sangat sangat pengertian. Ibu itu sangat pengertian. Ya kalau marah ya wajar sih kalau marah. Namanya juga ajudan, kita itu berlaku seperti tong sampah. Kan tidak mungkin ibu melampiaskan marahnya itu ke orang. Ke orang lain. Oh, Pasti ke orang terdekat. Jadi sebagai ajudan ya udah siap-siap aja. Nanti setelah itu ibu pasti reda lagi kok. Dan ibu marahnya juga cuman udah selesai. Yang penting udah keluar. Ibu tuh kan orangnya perfect, maunya perfect. Jadi ibu selalu semuanya itu dicek sendiri. Tidak pernah percaya orang ibu. Misalnya penataan meja atau masak juga sendiri ya. Masak pun ibu itu sendiri. Masak pun itu ibu sendiri Kak Fem. Jadi memang selalu ibu itu kontrol. Begitu kalau sama ibu. Iya, ini kan Nova harus berbagi tips juga buat ya ajudan-ajudan yang lain yang mungkin masih baru-baru. Ini harus berbagi tips. Bagaimana sih seharusnya jadi seorang ajudan itu? Yang penting bisa dipercaya, jujur. Iya kan, ajudan itu kan semua pasti di kayak tas misalnya. Iya, kayak uang lebih banyak itu kan ke uang. Dan jumlah uang itu kan banyak Kak Fem. Jadi ya harus bisa. Jadi emang harus bisa dipercaya. Kalau tidak kan bahaya juga itu Kak Fem. Iya, betul. Karena kita ini kan sebagai orang yang dipercayakan. Jadi bagaimana orang yang pertama ditemui atau jadi ya begitu. Kadang-kadang kan kalau misalnya ibu udah kunjungan kemana berinteraksi dengan masyarakat kan nggak mungkin juga ibu pegang tas. Jadi kadang-kadang ibu minta tolong pegang tas, bukan ibu suruh pegang-pegang tas, bukan. Tidak seperti itu. Jadi dalam hal-hal tertentu, misalnya ibu udah turun di lapangan, baru ibu minta tolong ya pegang tas ibu. Di situ kan ada banyak barang-barang pribadi ibu, jadi kan kita harus bisa menjaga. Harus bisa menjaga itu. Tapi ada nggak kasus-kasus begitu ajudan misalnya yang tidak bertahan karena mungkin tidak bisa dipercaya, tidak amanah begitu? Sejauh ini sih belum ada Kak. Iya, apalagi kalau yang dari Polon mungkin memang sudah kalau Polon kita memang sudah udah dites. Iya, dari tes psikologi kan. Jadi kalau lulus baru bisa jadi ajudan. Kalau nggak lulus ya ganti lagi. Iya. Nah, misalnya begini, ada yang pingin ketemu ibu begitu. Maunya harus lebih dulu begitu. Ada nggak yang suka minta? Masyarakat ini banyak maunya kan. Iya. Pengen ketemu ibu, tapi kan kadang-kadang kita juga sebagai ajudan itu harus punya filter kan, Kak. Kadang ibu capek, tapi kalau Nova biasanya skala prioritas. Ini penting nggak dibantu. Kalau memang penting, ya sudah Nova mediasi. Gimana caranya ibu bisa terima tamunya. Gitu. Tapi kalau sama ibu itu ibu kan orangnya welcome, siapa aja pasti diterima. Cuman kadang-kadang Nova yang kalau misalnya ibu udah capek ya lebih pilih-pilih sih, lebih pilih-pilih mana yang bisa langsung ketemu ibu, mana yang harus menunggu dulu sampai besok gitu. Iya. Nah, bagaimana Nova menyampaikan itu ke orang ini, ke masyarakat misalnya yang ingin ketemu, atau siapa saja yang ingin ketemu ibu, tapi mereka tidak merasa bahwa ini dikesampingkan begitu? Ya pokoknya dikasih pengertian gimana caranya. Jadi ngasih pengertian itu tanpa membuat mereka itu merasa tersinggung atau merasa tidak diterima. Kan ada juga yang mentang-mentang orang dekatnya ibu gubernur misalnya atau bapak gubernur, terus dia seenaknya dia ini. Kalau Nova rasa Kak Fem, kalau kita menyampaikan dengan baik dan mudah diterima, itu tidak akan pernah jadi masalah ketika mereka besoknya atau besoknya lagi diatur jadwalnya. Ya sepintar-pintar ajudan lah ngatur
waktu. Gitu kan. Ya kan ajudan harus begitu kan, Betul. harus bisa ngatur waktu, kalau enggak kasihan ibu juga butuh istirahat. Iya. Gitu. Jadi memang apa ya, ajudan itu dia harus selain cekatan, dia harus bisa memanage waktu biar ibu itu tidak apa ya, waktunya itu tidak habis untuk menerima tamu. Dia juga butuh istirahat kan. Istirahat untuk. Iya, beliau juga butuh istirahat untuk dirinya sendiri karena besok sudah ada lagi jadwal begitu kan. Apalagi ibu gubernur. Ibu ini kan selain ibu istri gubernur, ibu ketua tim penggerak PKK. Betul. Terus ada organisasi-organisasi yang lain yang harus ngurusin apa yang AIDS itu apa? Iya, KPA ibu. Terus Kak Warda. Jadi memang aktivitasnya itu padat sekali Kak Fem. Jadi kalau tidak diatur, tidak di-manage, kasihan ibunya. Gitu. Kadang-kadang kan ibu ibu capek. Tapi kalau misalnya Nova rasa misalnya acara di sini tuh penting dan masyarakat itu berharap ibu datang. Jadi Nova itu gimana caranya bikin ibu itu semangat. Jadi ibu itu semangat, yang ibu capek bikin ibu tuh jadi semangat, akhirnya ya udah yuk jalan gitu. Begitu kan. Biasanya apa yang strategi jitunya Nova biar ibu semangat lagi? Ibu kasihan Bu, di sana masyarakatnya udah banyak. Terus maunya ibu yang datang. Itu acaranya nggak akan dimulai kalau ibu nggak datang. Dan ibu itu kan orangnya nggak tegaan. Jadi ya udah, akhirnya semangat lagi. Yang penting ada yang ngasih semangat. Ibu itu begitu. Yang penting ada yang ngasih semangat. Udah, ayo jalan. Kalau kitanya loyo-loyo, ibu juga jadi malas juga kan. Iya betul. Gitu. Jadi kita harus sebenarnya kalau ajudan itu harus pintar lihat situasi sikonnya, moodnya ibu lagi bagaimana. Gitu sih Kak Fem, kalau Nova sama ibu begitu. Lihat moodnya ibu. Ini kira-kira berawan, hujan, cuaca buruk. Kalau kira-kira nggak memungkinkan ini, kayaknya ibu udah capek banget ini. Ya udah, nggak Nova paksa. Oh gitu. Nova sekarang tugasnya di mana? Di Polda. Masih Polda juga. Iya, di bagian apa begitu? Iya, di Intel. Wow. di staff. Iya, tapi kan jadi tapi ke depan apa lagi rencananya Nova? Rencana ke depan itu mau jualan roa lagi. Betul. Dulu kan sempat jualan roa. Iya, jualan roa. Jadi ini poluan cantik jualan roa. Kafe mau beli roa. Aduh, jualan sama dengan Ibu Menteri ini. Jadi mau jalan roa lagi. Terus Nova sekarang sementara tulis novel juga, tapi belum selesai. Nova hobi nulis kan? Iya, hobi baca juga. Iya, hobi baca. Nova ini rajin baca. Pelariannya Nova itu lebih ke baca buku. Misalnya Nova lagi ada masalah. Ya kadang sih curhat ke teman, tapi lebih banyak kalau masalah itu perlu solusi yang sekira-kira nggak butuh pendapat orang, Nova pasti nyarinya buku. Buku pengembangan diri. Gitu-gitu sih Kak Fem. Kalau Nova larinya ke buku, Gramet. Kemana aja pasti Nova nyari Gramet. Siapa idola Nova? Ibrahim El-Fiki. Wow. Kenapa harus mengidolakan dia? Jadi dia itu menulisnya itu Kak Fem ringan dan mudah dimengerti. Jadi kayak bisa jadi kayak kita itu bisa merubah diri itu kadang-kadang bisa dari apa yang kita baca. Dan Nova itu banyak terbantu, pemikiran-pemikiran Nova itu tentang kehidupan itu dari
Ibrahim Elfiki ini. Jadi dia itu KFM dari nol, dari nol sampainya jadi maestro, jadi ada hotel, jadi jatuh bangun. Jadi jatuh bangun beliau sampainya beliau itu kaya raya. Udah jadi penulis yang bestseller. Itu sama anaknya itu pengen mobil sport. Istrinya kalau nggak salah namanya Amal. Anaknya namanya Amal kalau nggak salah. Itu pengen mobil sport. Dia bilang hafal dulu Asmaul Husna baru dibeliin mobilnya. 1 minggu setelah anaknya hafal Asmaul Husna, mobil sport itu dibelikan. Gitu. Jadi dia penulis bestseller yang beragama Muslim. Makanya Nova suka karena pembawaannya itu kan tidak juga terlalu agama, tapi ya menyentil dikit tentang agama. Jadi kan kita ada nasihat lah di situ. Iya, banyak banget KFM. Bagaimana kita positive thinking sama orang. Jadi kayak Nova itu kan orangnya overthink. Kalau lihat orang itu kadang-kadang Nova langsung bisa tahu, orang ini begini orangnya. Orang ini orangnya baik. Jadi minum dulu. Iya. Jadi kalau sama Ibrahim Elfiki itu kan ada bukunya bestseller itu cara berpikir positif. Jadi akhirnya Nova jadi apa? Yang dulunya kadang suka ilfil sama orang, akhirnya ya udah kita kalau lihat orang ya positif aja dulu gitu. Yang penting baik dulu sama orang. Perkara orang itu mau jahat itu mah terserah mereka. Kalau Nova begitu KFM. Minum dulu aus. Minum dulu. Ada lagi satu yang mau tanya ini. Apa? Teman hidup. Aduh. Gimana? Aduh, mungkin dalam karir Nova ini sukses. Bisa dibilang seperti itu, alhamdulillah. Tapi dalam berumah tangga Nova gagal. Itulah kenapa kita itu harus mendengarkan nasihat orang tua. Jadi ketika orang tua bilang jangan, harusnya sih jangan. Cuma kan waktu itu ya masih jiwa-jiwa muda. Pokoknya dia satu-satunya orang yang saya suka. Iya. Akhirnya menikah dan ya gitu. Satu periode. Mungkin satu periode itu berapa? 5 tahun. 5 tahun. Tapi sampai sekarang belum memikirkan atau sudah ada tapi masih. Alhamdulillah ada yang mencintai Nova dengan tulus. Tapi untuk ke tahap serius itu Nova belum sih KFM. Banyak sudah sih. Dikenalkan sama mami atau belum. Maksudnya alhamdulillah sih banyak yang sayang sama Nova, cuman yang apa ya? Yang buat menikah itu belum dapat yang cocok. Nova takut gagal yang kedua kalinya KFM. Takut gagal. Jadi jangan sampai ketakutan itu justru membuat Nova tidak mau lagi atau sangat berhati-hati untuk. Kalau Nova percaya gini KFM, kalau sudah itu kembali lagi. Kalau udah waktunya, ya udah pasti merit. Sama kayak Nova pengen umroh. Ya udah Allah kabulkan. Iya kalau misalnya Nova ya Allah pengen merit, tapi kalau misalnya belum waktunya, kata Allah belum waktunya, jodohnya belum ada, ya udah Nova orang yang pasrah juga sih tidak, bukan tipikal orang, bukan tipikal orang yang pasrah, tapi Nova orang yang ya udah jalanin. Kalau misalnya di pertengahan nanti misalnya Allah bilang sudah waktunya Nova, udah. Nova orangnya seperti itu KFM. Kalau memang Allah izinkan ya bismillah, kalau tidak ya udah biasa aja, tidak terlalu memaksa. Kayak kemarin Nova gagal sekolah. Iya Nova mulai persiapan mau sekolah perwira. Tapi karena ya mungkin buat Allah itu belum waktunya Nova kan. Iya. Jadi ya udah. Jadi Nova itu
tidak terlalu kecewa. Iya, ketika gagal begitu apa yang biasa Nova lakukan? Ya begitu Kak Fem. Maksudnya menerima, lebih ke menerima. Oh ini mungkin jalannya Allah gitu. Tapi kadang-kadang Nova juga suka cengeng kalau misalnya ada yang Nova pengen tapi nggak bisa Nova dapat, itu pasti nangis. Ya kembali lagi kan Nova bilang tadi, Nova itu orangnya cengeng itu kalau lagi curhat sama Allah itu Nova cengeng. Dia kayak lagi ngobrol sama, kalau Nova saat itu lagi kayak ngobrol sama teman, sama teman gitu. Jadi kayak menghadirkan Allah di hadapan kita. Wow. Nova begitu sih Kak Fem. Jadi makanya kadang ada yang bilang bisa sholat itu nangis ya. Ya iya, karena menghadirkan Allah itu apa? Jadi saat berdoa itu seperti orang ngomong saja begitu. Iya, Nova kadang-kadang begitu. Bismillah, terus surat pendek, tapi dalam hati itu sambil ini, sambil komunikasi sama Allah gitu. Ya Allah, Nova lagi begini. Ya Allah, Nova tadi salah ngomong sama orang. Ya Allah, gitu kan Feb. Ya Allah, Nova lagi rindu sama ini gitu. Jadi ya udah, kalau misalnya biasanya kalau udah selesai sholat itu, udah selesai curhat sama Allah itu, hati itu alhamdulillah sih tenang. Apa ya? Soalnya sampai dengan detik Nova itu percaya gini Kak Fem. Nova kan broken home. Jadi Nova merasa itu umur berapa Nova? Jadi sejak lahir Nova tidak tahu bapak kandungnya Nova itu siapa. Nova taunya udah meninggal. Berarti masih dalam kandungan ya, pisah. Iya, jadi Nova tidak pernah bertanya ke mami ini kenapa. Ya udah Nova, ya mami selama mami diam ya udah Nova enggak. Tapi mami enggak pernah menyampaikan ke Nova waktu Nova begitu mulai tahu begitu. Jadi Nova itu ketemu sama papa itu waktu Nova udah jadi polwan. Jadi setelah ketemu papa baru Nova bilang sama papa pengen kenal dengan saudara-saudara Nova. Jadi kita ketemunya pas dewasa dan alhamdulillah Nova punya saudara-saudara yang luar biasa, baik. Jadi ya bisa ketemunya bagaimana? Jadi waktu itu ada acara di rumah senior polwan yang masih keluarga juga sama Nova. Terus di situ tuh ada keluarganya papa. Terus bilang, ini bapaknya ada ini gitu. Terus panggillah papa. Panggil papa. Terus mungkin karena dari kecil Nova udah nggak pernah ketemu sama papa kan. Jadi hubungan berarti pertama kali ketemu itu? Iya. Jadi hubungan emosional itu memang ini jujur emang nggak ada sama sekali. Jadi lihat papa. Oh ini udah cuman gitu. Padahal Nova taunya sudah meninggal. Mami sih nggak pernah bilang udah meninggal ya, cuman kan nggak ada. Jadi kan apalagi masih kecil ya, kalau nggak ada ya berarti sudah meninggal. Iya, kalau nggak ada udah meninggal itu gitu. Katanya Nova nggak pernah tanya ke mami. Tidak. Karena kehidupan masa kecil Nova itu sudah sangat-sangat, kalau menurut Nova sih udah sangat-sangat keras. Jadi kalau untuk tanya-tanya hal yang seperti itu kayaknya terlalu berat buat Nova, harus tanya papa di mana, harus. Sementara mami itu mempersiapkan Nova itu jadi orang yang kuat, jadi orang yang hebat, jadi orang yang sukses. Itu mami. Jadi untuk tanya hal-hal yang seperti itu, ya enggak lah. Pada waktu itu Nova mikir, oh udah pisah. Terus mami juga sudah bahagia dengan papi sambungnya Nova. Jadi udah, jadi Nova itu lebih dekat ke papi sambung karena dari SD kan, dari kelas 4 SD udah dekat sama papi. Gitu sampai akhirnya papi meninggal. Sebelum meninggal itu papi itu bilang, Nova SMS waktu itu di BlackBerry. Nova nanti
Nova dinasnya yang benar, jangan lupa sholat. Cuman itu Kak Feb, sebelum Masya jam Allah. 3 itu sebelum jam 3 itu papi tabrakan. Oh, Ya. meninggal karena tabrakan. Iya, dengan adik. Jadi Nova kan 2 bersaudara. Ya udah, papi sama adik. Akhirnya sekarang Tinggal Nova sama berdua sama Mami. mami. Gitu. Ya Allah. Terus papanya bagaimana waktu ketemu? Biasa aja. Ya mungkin Atau ada rasa bersalah mungkin ya. Nova juga nggak tahu ya. Tapi sepertinya ya bohong kalau misalnya papa itu nggak merasa bersalah, ya pasti ada lah merasa bersalah, mungkin nggak sama-sama dengan Nova, cuman mungkin ya memang mungkin memang jalannya seperti itu kan. Nova tidak pernah Tidak menyalahkan. harus di apa namanya disesali. Dulu suka menyalahkan kenapa orang lain punya orang tua yang lengkap, Nova tidak. Terus makin besar Nova makin tahu, oh hidup ini begini. Tidak selamanya mempunyai orang tua yang lengkap bisa bikin anak itu bahagia. Contohnya Nova bisa bahagia meskipun Nova hanya dengan Papi Sambo. Dan kalau misalnya kalau Nova ya, orang-orang yang terlahir broken home itu adalah orang-orang pilihan. Orang-orang yang akan didampingi. Kalau Nova ya, ini pikirannya Nova. Terserah orang mau mikir Nova ini terlalu lebay atau apa. Enggak ya. Buat Nova, setiap anak yang broken home itu mereka punya hal yang istimewa karena Allah itu selalu nuntun. Itu pikirannya Nova ya. Karena Nova selalu merasa hidup Nova itu beruntung, Kak Fem. Nova selalu ketemu sama orang-orang baik, alhamdulillah. Di saat Nova punya masalah, ada aja yang bantu. Jadi seperti apa ya? Kayak ya anak-anak broken home itu orang-orang yang spesial. Mereka yang orang-orang yang mampu bangkit. Orang-orang yang mampu bangkit dan orang-orang yang emang sih semuanya dijaga sama Allah. Cuman mungkin mereka lebih spesial lagi. Lebih banyak dituntun sama Allah mungkin. Kalau menurut Nova ya. Soalnya kayak pengen ini, pengen itu, dapat aja gitu kan. Selalu dimudahkan. Iya, alhamdulillah. Kayak misalnya Nova pengen ini, ya dapat gitu. Memang sih tidak selamanya, tapi itu pasti yang terbaik buat Nova. Nova mikirnya segala sesuatu yang Nova dapat itu pasti udah jalan-jalannya Allah. Tapi ada satu titik di mana Nova, ya Allah kok Nova nggak bisa seperti ini ya, kok nggak bisa seperti ini ya. Ada manusiawi. Tapi ya udah, kalau udah sholat, udah curhat sama Allah itu kayak berasa plong, hilang semuanya. Jadi lega. Makanya Nova bilang orang-orang broken home itu orang-orang yang spesial, orang pilihan. Iya. Beruntung, orang-orang beruntung. Aku beruntung, selamanya beruntung dan selalu beruntung. Amin. Motonya Nova begitu, Kak Fem. Terakhir. Satu kata untuk Mami, satu kata untuk Ibu. Mami, Nova itu sayang sama Mami. Dan selalu berharap Mami itu bahagia. Amin. Dan untuk Ibu, kalau sama Ibu biasa sama. Untuk Ibu, terima kasih. Ini malah saya yang berkaca-kaca ini. Iya Kak Fem, soalnya Ibu itu kayak kemarin Nova kan lagi ada masalah. Cuman tiba-tiba Ibu itu telepon, jadi kok Ibu bisa tahu ya? Iya, makanya Nova bilang tadi Ibu itu kayak kalau Nova punya masalah, aku jadi mewek sih. Tisu mana tisu? Nggak apa-apa. Jadi kayak kalau Nova punya masalah itu kayak Ibu itu tahu. Jadi tiba-tiba misalnya Nova kebangun jam 3, misalnya sholat jam 3, Ibu itu tiba-tiba WA, Nove, apa kabar? Gitu. Jadi kenapa kalau dengan Mami Nova tidak menangis? Karena memang dari kecil Mami udah mendidik Nova dengan keras. Jadi
gimana caranya Nova tidak boleh menangis di depan orang. Pokoknya harus kelihatan itu strong karena mami orang yang sekuat itu. Ya. Kalau sama ibu mungkin karena ibu keibuan kan, dan karena Nova udah lama juga sama ibu, hari-hari bareng ibu. Iya. Jadi ya kayak ibu bisa merasakan iya, ada jadi, chemistry kan. Iya, jadi kayak oh ya Allah. Kayak Allah itu menggantikan masa-masa kecil Nova yang keras itu setelah Nova dewasa dipertemukan lagi sama ibu, digantikan lagi diganti lagi kebahagiaan itu sama bareng ibu gitu. Jadi ya terima kasih Bu. Nova cuma bisa bilang terima kasih karena ibu sudah membentuk Nova dengan sebaik mungkin, jadi orang yang selalu rendah hati. Yang satu kata yang selalu Nova ingat dari ibu, kalau mami itu kan, Nova jangan pernah lupa orang susah. Mami itu jangan lupa orang susah, selalu tolong orang susah. Itu mami karena dia jiwa sosialnya tinggi. Kalau sama ibu itu selalu bilang, nah pakai awake dewe. Jadi selalu menempatkan segala sesuatunya itu ke diri sendiri. Gitu. Jadi kalau kamu tidak ingin disakiti, jangan menyakiti. Jadi terima kasih. Jadi perlakukan orang sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Ya? Iya, jadi banyak. Nova selalu bilang ibu itu seperti buku yang terbuka. Setiap hari Nova belajar. Setiap hari ibu selalu mengajarkan hal-hal yang positif ke Nova. Gimana sabar, gimana harus kuat. Cuman ya itu kalau sama ibu, nggak tahu kenapa selalu mewek. Ibu Ida Sahida ini luar biasa di matanya Nova. Pasti ibu bilang cengeng. Nova ini anak ibu ini cengeng. Insya Allah kapan-kapan Ibu Ida bisa diundang. Iya kapan. Iya, terbuat dari apa sih hatinya Ibu sampai bisa selemah lembut itu? Aduh, baik banget kamu. Iya, oke deh. Aduh. Terima kasih. Terima kasih Nova sudah menangis di sini. Aduh. Ini karena ibu ya. Iya, karena memang kalau sama ibu Nova ya begitu, karena mungkin karena hubungan emosional yang terlalu kuat antara Nova sama ibu. Dan cukup lama kan, 10 tahun itu bukan waktu yang singkat. Bukan waktu yang singkat. 10 tahun dengan ritme yang sangat setiap hari. Setiap hari ibu sakit ada Nova, misalnya Nova ada, Nova tahu ibu sakit, gitu. Jadi memang dekat. Makanya meskipun Nova udah di Polda, ibu tuh tetap telepon kayak kemarin, tetap telepon gitu Kafe. Iya. Jadi ibu sering kangen anak pertamanya. Iya, jadi buat Nova dalam hidup Nova itu ada 2 perisai. Mami sama satu ibu. Mami, satunya lagi ibu. Jadi itu kenapa Nova selalu bilang Nova itu orang yang paling beruntung, selalu beruntung dan selamanya beruntung. Selalu Nova tanamkan itu. Nova adalah orang yang paling beruntung karena dikelilingi oleh orang-orang baik. Orang-orang baik. Dan termasuk Kafem. Masya Allah, terima kasih. Oke deh. Lama ya? 1 jam ya? Oke Nova, terima kasih sudah datang ke sini. Insya Allah apa yang disampaikan ini bisa menginspirasi orang lain. Amin. Dan ambil yang baik-baiknya. Ambil yang baik-baiknya dan insya Allah yang baik-baik semua yang. Amin. Iya, oke. Sekali lagi terima kasih. Iya Kafem. Insya Allah Nova juga sehat, Amin. Ibu sehat, Mami sehat, Amin. semua orang-orang baik di sekelilingnya Nova Amin. juga Termasuk sehat. Kafem Amin. dan Amin.